Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, untuk membahas terkait kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar yang saat ini sudah langka di beberapa wilayah di tanah air, kami telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan pengamat energi, ada Bapak Qurtubi. Selamat pagi, Pak Qurtubi. Selamat pagi. Iya, salam sehat Pak Qurtubi. Pak Qurtubi, ini Pertamina menyatakan jika kelangkaan solar terjadi akibat roda ekonomi dan aktivitas masyarakat yang mulai pulih. Nah, sependapatkah Anda dengan klaim Pertamina ini? Sebagian ya, tetapi penyebab utamanya ya karena produksi solar dalam negeri amat sangat rendah ya. Lebih-lebih minyak kita produksinya selama 20 tahun itu rendah banget, lalu dicari inovasi bagaimana solar bisa dihasilkan tidak dengan minyak bumi tetapi dengan minyak kelapa sawit. Ya, dengan minyak kelapa sawit, biosolar itu yang dipakai oleh kendaraan-kendaraan truk memang harganya paling murah banget, sekitar 5 ribuan rupiah per liter ya. Nah, kalau solar subsidi ini tidak on time, tepat sesuai dengan kebutuhan para pengemudi truk di sebagian besar di Jawa ataupun di Sumatera ini amat sangat mengganggu kelancaran angkutan barang-barang kebutuhan pokok rakyat yang bisa berdampak kepada kenaikan harga ya. Jadi ini sejarahnya berawal dari produksi minyak nasional yang rendah selama 20 tahun dan dibiarkan terus oleh pemerintah, itu penyebabnya ini. Lalu dicari cara menghasilkan solar dengan memakai minyak kelapa sawit. Itu bagus dari segi keamanan, kebersihan udara dari segi CO2 ya. Tapi karena ada kebutuhan solar yang meningkat karena mulai sedikit pulih ekonomi, ini tidak siap ya, tidak siap pihak Pertaminanya, sehingga di mana-mana kita lihat gambarnya itu ngantri luar biasa. Ini Pertaminanya nggak siap ya. Baik. Jadi, Pak Qurtubi, ya sebetulnya berapa Pak produksi solar Indonesia dibandingkan dengan kebutuhan nasional kita? Sebenarnya termasuk besar itu kebutuhan solar di Indonesia ini. Saya tidak punya angka secara pasti ya. Nah, pemenuhannya ada dua cara, impor atau produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri dari minyak bumi diganti dengan dari kelapa sawit karena produksi minyak buminya anjlok 20 tahun ya. Itu bagus dari segi lingkungan hidup karena sesuai dengan Paris Agreement untuk mengurangi emisi karbon. Tetapi ya tidak diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang lebih tepat. Kalau memang arahnya minyak solar ini diproduksikan dari CPO ya, supaya pengaturannya lebih bagus. Nah, karena CPO dipakai di dalam negeri banyak, sehingga suplai ke luar negeri, ekspor itu berkurang, harga di pasar internasional CPO itu meningkat. Harga meningkat, para produsen CPO kepengen mengekspor lebih banyak, itu bagus juga. Sambil ditarik pajak ekspornya. Pajak ekspor CPO itu dikumpulkan di lembaga yang disebut BPDPKS ya. Badan BPDPKS, Badan Pengumpul Dana dari kelapa sawit, dari produsen kelapa sawit. Nah, ini dana ini nantinya dipakai untuk nombokin subsidi, sebab tanpa ada subsidi dari hasil pajak ekspor CPO ini hanya mengandalkan subsidi dari pemerintah 500 per liter ya. Subsidi solar dari pemerintah itu 500 rupiah per liter, tidak cukup ya, karena harga CPO luar negeri mahal ditambah harga minyak mentah juga mahal sekarang melejit.
Jadi Baik. harga minyak mentah yang melejit mendorong terus menggunakan CPO untuk keperluan solar ini. Nah, ini ngemet lah katakan begitu dalam hal kalau produksi solar dari CPO itu bagus dari segi lingkungan hidup, bagus dari segi pemerintah memperoleh pajak ekspor dari CPO itu. Baik, Ya. apakah ini berarti bisa dikatakan salah strategi atau lebih mementingkan dari sisi pengusahanya untuk meraup cuan begitu karena harga di ekspornya lebih tinggi? Iya, pasti itu. Harga dunia ini CPO mahal banget sekarang, lebih-lebih ini dengan perang Ukraine sama Rusia. Sebab Ukraine itu salah satu produsen minyak bunga matahari. Sama dengan CPO itu bunga matahari itu, jadi harganya mahal di dunia sekarang CPO itu bagus dari segi penerimaan devisa dari CPO dan pemerintah memperoleh pajak dari CPO ini. Tetapi ini pengaturannya yang kurang tepat, berapa juta kiloliter, ya berapa ribu kilometer yang boleh diekspor CPO ini karena sudah kadung mengganti peran minyak bumi untuk solar. Kadung ini dan kadungnya tapi benar karena dari segi emisi CO2 bagus. Tapi ini kurang rapi ya pengaturannya. Karena para pengusaha CPO itu pasti dia menginginkan memanfaatkan harga CPO yang mahal di luar negeri sehingga memperoleh cuan lebih banyak meskipun mereka pun dikasih dibebani pajak ekspor CPO. Ya cuma pengaturannya ini yang nggak rapi ya. Pengaturannya yang tidak rapi begitu ya Pak Qurtubi, berarti bisa dikatakan ini ada indikasi yang mengatakan bahwa supply untuk BBM jenis solar ini sengaja dialihkan untuk yang tadinya sudah dialihkan harusnya untuk kebutuhan kendaraan, tapi dialihkan mungkin untuk kebutuhan produksi atau untuk kebutuhan yang lain atau untuk diekspor begitu. Nah itu yang saya katakan. Jadi perencanaannya kurang rapi lah katakan begitu. Analisa kuantitatif yang kurang tepat. Kalau memang hendak membela kepentingan rakyat untuk kepentingan CPO ini, mau tidak mau volume untuk ekspor itu harus dikurangi, ya. Tapi karena harga di luar negeri begitu mahal, ya, para pengusaha itu ya berusaha untuk mengekspor. Nah ini yang harus butuh peraturan lebih ketat lagi sehingga CPO ini untuk dalam negeri dengan tujuan satu, ya, memenuhi minyak goreng rakyat ini yang utama. Kedua memenuhi kebutuhan biodiesel. Ya, biodiesel ini butuh CPO, tapi yang lebih utama adalah ini dulu lah, untuk minyak goreng dulu. Jadi pengaturannya yang kurang rapi saya lihat, sehingga yang dikorbankan quote-unquote, ya, kebutuhan CPO untuk keperluan dalam negeri, ya, sehingga kurang supply solar ini sekalipun Pertamina mengatakan stoknya untuk 20 hari dipakainya di lapangan itu pada ngantri. Iya, betul ya? Pak Qurtubi. 20 hari tidak perlu ngantri mestinya itu. Iya, baik Pak Qurtubi, betul seperti yang Anda sampaikan, Pertamina menyampaikan bahwa penyaluran solar subsidi bulan Februari ini melebihi kuota 10%, tetapi nyatanya di berbagai daerah masih langka. Nah, apakah juga Anda melihat ada indikasi penggunaan solar subsidi yang tidak tepat sasaran padahal sudah ada aturannya, Perpres nomor 191 tahun 2014? Ya pasti, ini BBM yang paling parah, murah Pak, tidak tepat sasarannya? Ya, sebagian tidak tepat sasaran karena solar ini kan murah banget. Yang termurah di antara BBM itu solar ini sekarang. Ya mau tidak mau itu ada yang memanfaatkan solar ini yang tidak berhak lah katakan begitu ya. Itu tidak bisa dihindari. Nah lebih-lebih ini sekarang ya saya ulang harga CPO luar negeri begitu mahal ya. Nah, mau tidak mau para pengusaha CPO juga menginginkan ekspor lebih banyak sehingga untuk keperluan dalam negeri untuk untuk solar dalam negeri maupun untuk untuk minyak goreng menjadi berkurang. Jadi ini sebenarnya sesuatu situasi di mana tepatnya apa? Kita mendorong penggunaan
minyak solar untuk angkutan truk, ya, mendorong CPO dipenuhi untuk keperluan minyak goreng. Ini sederhana sekali anunya, ini tujuannya, ya, produksi CPO banyak, harga di luar negeri mahal, tetapi memang ditarik pajak. Pajaknya dipakai untuk mensubsidi solar bersubsidi ini. Ya, sedangkan subsidi dari pemerintah cuma 500. Sisanya sekitar 4 ribuan itu subsidinya diambil dari pungutan ekspor CPO, ya. Ini sesuatu yang sebenarnya gampang. Kalau saya lihat belum diambil Pak kebijakan ini soal pajak, Pak? Apa analisa Anda? Kenapa? Soal pajak ini kenapa belum diambil juga keputusannya? Apa analisa Anda? Ini karena anunya gonta-ganti kebijakannya. Kalau dari awal ada kajian yang kredibel, ya, sehingga didukung oleh data kuantitatif yang pasti, ya, kan pemerintah tahu produksi CPO di seluruh Indonesia dari Sumatera berapa, dari daerah lain berapa, kan tahu berapa kapasitas biodiesel yang memerlukan CPO itu berapa konsumsi solar untuk angkutan truk ini berapa. Ini saya pikir terlalu banyak kebijakan-kebijakannya, dipikir ruwet. Saran saya yang namanya BPH Migas itu nggak perlu ada, itu pikir ruwet, ya. BPH Migas itu nggak perlu ada, tangani aja Pertamina yang paling tahu berapa jumlah kebutuhan, berapa yang harus dibutuhkan hari ini, kan dijatah sama BPH Migas, ya. Dijatah sama BPH Migas. Ini salah sistem ini. Ya, mengapa BPH begitu Pak? Mengapa BPH Migas harus dibubarkan, Pak Qurtubi? Bikin ruwet, dia membuat kuota. Kuotanya ada benar. Ya, kuotanya salah. Yang dia bagi-bagi ini. Nggak sesuai, yang ngerti kebutuhan di pom bensin itu Pertamina. Ya, nggak usah pakai BPH Migas bikin ruwet, bikin nggak efisien. BPH Migas itu kembali ke Ditjen Migas, ya, nggak seperti sekarang ini kacau, ya. Masa ngasih jatah untuk daerah tertentu nggak cukup, Pertamina nggak bisa jual di atas jatah dari BPH Migas, nggak bisa, nggak berani Pertamina jual solar jumlahnya di atas BPH Migas. Baik. Dari itu Pak saya Qurtubi, bilang BPH Migas di hilir ini nggak perlu ada. Baik. Iya, artinya perlu ada hanya satu koordinasi saja terpusat begitu, tidak perlu lagi ada beberapa pihak lain. Iya saja yang paling ngerti kebutuhan di pom bensin itu. Baik, Pak Qurtubi, dari serangkaian hal yang sudah terjadi ini termasuk dari kelangkaan BBM jenis solar ini, terkesan kayak pemerintah ini sulit untuk mengatur, apalagi seperti yang Anda katakan tadi terkait dengan CPO untuk diekspor ke luar negeri. Kurang power untuk melarang hal itu. Nah, ini sebenarnya apakah ada dugaan kartel atau seperti apa? Mirip-mirip lah, nggak usah disembunyikan. Siapa yang nggak suka yuan? Harga CPO begitu mahal sekarang di dunia, ya. Sekalipun saya ulang, sekalipun berbebani pajak ekspor, tetap itu menjadi tujuan untuk mencari untung. Di sisi lain yang nggak salah juga orang pengusaha cari untung, ya. Tapi kalau konsisten mendahulukan untuk minyak goreng rakyat, ya, itu bisa terjadi, ya. Bisa banget dong, barangnya ada semua di Indonesia kok. Ya, bisa banget itu. Tinggal ketegasan pemerintah dalam hal, saya ulang, jumlah yang boleh diekspor bulan ini berapa, ya, bisa dicek. Kilang biodiesel beroperasi kapasitas berapa, ya, lalu untuk minyak goreng kebutuhannya minggu ini, bulan ini berapa, sudah bisa secara kuantitatif angkanya diatur sehingga tegas. Sekali bikin keputusan tegas, jadi enggak kesan gonta-ganti peraturan. Baik, langkah tegas seperti apa yang harus segera diambil dalam jangka waktu yang cepat, Pak Qurtubi, mengingat juga kita mau mudik, ya, Presiden memperbolehkan untuk mudik. Apa yang harus segera dibenahi dalam jangka waktu yang cepat ini? Ketegasan volume CPO yang boleh ekspor. Ya, volume yang boleh diekspor harus diperhitungkan. Pertama,
pengunduhan utamanya adalah untuk kebutuhan minyak goreng dulu, ya. Baru kedua kebutuhan untuk biosolar, ya. Nah, biosolar harus dipenuhi juga. Kalau nggak cukup dari CPO, mestinya dari minyak bumi. Tapi minyak bumi produksinya anjlok. 20 tahun dibiarin produksi minyak itu anjlok, jadi nggak bisa ngandelin minyak bumi untuk bisa jadi solar ini sekarang. Ya, di samping harga minyak dunia mahal banget sekarang, ya, mahal banget. Ya, kita punya kekayaan alam salah kelola bangsa ini mestinya hari ini karena ini coal boom, ada oil boom, ada CPO boom. Ini penerimaan negara begitu besar dari kekayaan alam kalau diatur secara benar. Baik. Tapi karena migasnya salah pengatur, produksi 20 tahun terus turun, dibiarkan coba. Penyebabnya sudah tahu tapi dibiarkan. Baik, semoga ini bisa menjadi catatan penting ya Pak Qurtubi bagi para pemangku kepentingan untuk tidak salah kelola lagi dari sumber daya yang kita miliki agar kelangkaan ini tidak terjadi kembali ke depan. Harus ditunjang oleh data kuantitatif yang benar. Baik. Ya, terima kasih pengamat energi Pak Qurtubi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Qurtubi. Salam sehat Pak.